handphone saya rusak. Jadi gini loh, rusaknya itu volumenya naik terus. Ya 24 jam tuh volumenya naik terus. Jadi handphone saya tuh cepat panas, handphone saya cepat habis baterainya. Jadi misalkan lagi nggak ada apa-apa, cuma megang bodinya aja udah set naik gitu. Wah, Rek, ini lagi tanggal tua kan kemarin itu ya, bulan November akhir ya. Ini rusak lagi. Wah, kalau servis sih pasti butuh duit lagi ya kan. Nah, akhirnya ya saya, Tuhan, kok rusak Tuhan? Gimana Tuhan ya? Nah, Selasa kemarin itu saya di sini, handphone saya itu masih cetong-cetong naik-naik gitu terus volumenya, kan mengganggu banget itu ya. Mengganggu banget ya. Akhirnya begitu khotbah, yang khotbah waktu itu Ibu Ros, ya Ibu Ros. Habis itu Bu Ros berdoa gitu. Habis berdoa diajak worship, terus ditutup sama Pastor Benny. Dia menubuatkan banyak hal ya. Ini tahu gak begitu amin ya. Begitu amin handphone saya genah loh. Handphone saya loh, kok jadi benar di servis sama Roh Kudus. Nah, hadirat Tuhan itu banyak kita rasakan ya. Ya, apalagi kita beberapa kali ini kita pelayanan di rumah sakit juga ya. Udah kesaksiannya saya ceritakan hari Selasa dan mungkin dari mulut ke mulut ya, betapa Tuhan itu ya baik ya. Tuhan memberikan mujizat. Bener deh. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, tahun ini the year of holiness ya, kita akan segera berakhir. Mungkin dari Januari sampai hari ini ya, Tuhan tuh betapa Tuhan melindungi kita. Bisa aja loh tahun ini sebenarnya, aku harusnya ketabrak kendaraan pada saat aku nyebrang. Seharusnya aku dicopet. Seharusnya aku ditipu sama orang itu. Seharusnya aku mendapat celaka. Dan masih banyak hal buruk yang bisa menimpa kita. Tapi sampai hari ini lihat, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Tuhan masih menyertai kita. Mungkin kita hari ini kita melihat ke belakang, wah aku hari ini, bulan ini asam lambungku naik. Mungkin hari ini kita bisa melihat, wah seharusnya tahun ini aku lewat ya pulang ke rumah Bapak. Bukan Pastor Benny yang kemarin ya. Ya, Bapak di sorga. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama dengan orang-orang tercinta kita. Bersyukur bulan Desember ini Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini. Bener deh. Dengan banyak pergumulan, tetesan air mata juga, mungkin luka-luka tubuh kita ya. Berdarah-darah, tapi Tuhan tetap menyertai sampai saat ini. Kebahagiaan, kekecewaan, amarah, sukacita, dan semua warna-warna hidup kita, Tuhan menyertai kita. Saya berterima kasih untuk Tuhan juga. Tema bulan ini adalah Holy Present, hadiah kudus. Di sini siapa yang nggak mau hadiah? Kemarin ada drama, dibagiin hadiah sama anak bungsu. Rebutan semuanya ya kan. Termasuk pemain musik yang anggap diri sebagai cucu. Bu Tata dapat 2-1 Bu. 1 ya. Ya bersyukur. Saya nggak dapat walaupun saya anak sulung. Ya, saya bersyukur ya. Kita semuanya suka akan hadiah. Kita buka ayat Mas bulan ini, Yohanes 3 ayat 16. Oke, saya nggak bawa handphone ini di depan, saya belajar dari Guru sama Pastor Benny. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tutup lagi Pak Hendro, terima kasih. Dari sisi Allah ada kasih. Terus dari sisi manusia ada apa? Dari sisi Allah ada kasih. Terus dari sisi manusia ada apa? Coba buka lagi Pak Hendro. Allah karena dia punya kasih, makanya mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Terus manusia punya apa? Di sini ada apa? Manusia punya apa? Cuma bisa percaya tok. Tutup lagi Pak Hendro. Percaya itu membutuhkan keputusan. Jadi Allah yang berpotensi adalah pribadi kasih, yang adalah kasih. Sementara manusia memiliki peluang untuk membuat keputusan percaya. Jadi kasih dan percaya. Begitu kasih dan percaya ini ketemu, maka terjadi hidupan kekal. Saya mau tahu kata percaya di sini itu memakai kata apa? Silakan nomor 1 Pak Hendro. Nah ini ya, kita lihat depan aja ya. Nah Yohanes 3, kata percaya di situ memakai kata apa? Pisteon. Ini katanya apa? Verb. Kalau verb itu apa sih? Nah, Kak Niken, verb itu apa? Kata kerja. Tutup lagi Pak Hendro. Aktif. Kata kerja. Jadi percaya itu bukan percaya, wah aku percaya di mulut tok. Tetapi aktif. Sekarang ini kan banyak ya. Orang jargon-jargon cuma di bibir saja. Banyak gak sekarang? Oh I love you, tetapi di bibir saja. Iya gak? Lautkanku seberangi. Ya. Terus apikanku, oh kebakar ya kalau api. Lautkanku seberangi, badai. Oh badaikanku lalui. Ya kan? Wah ngeri bener ya. Di sini Tuhan itu menghendaki iman yang aktif. Nah, sekarang kita buka Yakobus 2 ayat 17. Seperti apa ya iman yang aktif itu ya? Wah, saya sebentar aja nih khotbah ya. Yakobus 2 ayat 17. Ini saya pernah cerita Yakobus ini nama yang diambil jadi karakter film ya, James Bond ya. James itu Yakobus ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, ini kan ada jika iman tidak disertai perbuatan. Jadi iman di sini yang tidak disertai perbuatan, coba minta slide nomor 2 Pak Hendro. Nah, ini dia. Iman. Pistis, tadi kan pisteon ya. Ini noun. Kalau noun kaihona, noun itu apa kaihona? Noun. Kan kalau verb itu kan kata kerja, kalau noun kan kata benda. Jadi ada percaya kata kerja aktif, ada percaya kata benda. Itu cuma jargon. Tahu jargon nggak? Jargon itu cuma slogan. Nah sekarang kita kan lagi lihat ya, ada kampanye. Nah kan ada calon-calon cuma ngomong tok, nanti nggak akan dikerjakan. Nah itu cuma di bibir saja. Iman yang hanya di bibir saja. Tuhan menghendaki iman yang aktif, bukan iman yang di bibir saja. Coba dikasih salam kiri kanannya, jangan di bibir saja. Ayo, jangan di bibir saja. Ojo di bibir saja. Ya, mengasihi Tuhan, wah mengasihi Tuhan. Cinta Tuhan. Tapi nyatanya apa? Enggak melakukan firman, enggak suka berdoa, enggak suka memuji Tuhan, enggak suka membaca firman, enggak suka ibadah, mundur dari pelayanan. Ya, ayo, jangan di bibir saja. Tuhan bisa enggak? Karena begitu besar kasihku akan dunia ini, aku sayang, tapi enggak ada action. Aku tidak mengaruniakan anakku yang tunggal. Kira-kira itu disebut kasih yang aktif bukan? Itu kasih yang mati. Tapi Tuhan kasihnya tadi kata kerja. Jadi kalau iman hanya iman yang mati, maka iman itu tidak ada tindakan. Saya mau kita semuanya mulai bulan Desember ini, iman kita iman tindakan. Ya. Jangan di itu, ayo
Kita giat dalam pelayanan, giat dalam mencari Tuhan, giat dalam berdoa, tetapi tidak dilakukan. Ntar kita lihat ya, iman yang seperti ini akibatnya apa? Saya mau kita semuanya diberkati. Keuangan, pendidikan, masa depan, terlebih apa? Keintiman dengan Tuhan. Saya mau kita semuanya maju dalam banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimulai dari iman. Ya. Wah, saya rindu bulan ini. Kemarin kita sudah membahas tentang anak-anak kudusnya. Sekarang kita membahas tentang hadiah. Nanti akan banyak hadiah akan dibagikan untuk kita semuanya dalam penyampaian firman Tuhan juga. Ya. Oke. Jadi iman bukan kata benda. Iman jangan kata-kata tok. Tetapi iman dengan perbuatan. Terus Yakobus 2 ayat 22, Pendro. Nah ini. Nah ini nih aneh, ini ada yang aneh nih. Kamu lihat, ini ada di atasnya ada ayatnya itu ada kata-kata pelajaran tentang tokoh-tokoh iman. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan perbuatan-perbuatan iman itu menjadi apa? Sempurna. Nah, ini ada yang unik dari kata-kata sempurna ini. Tolong dibuka, Pak Endro. Yang nomor 3, Pak Endro. Nah, ini lucu ini. Nah, sempurna. Katanya kata verb. Verb itu apa, Kak Kesia? Nah, verb itu kata kerja. Aktif. Hanya iman-iman yang aktif ya akan menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Jadi begitu kasih yang sempurna ketemu dengan iman yang sempurna, terjadi keselamatan kekal. Saya mau kita semuanya menikmati berkat Allah secara utuh. Orang nggak mau, orang banyak menolak berkat Allah secara utuh. Maunya apa? Duitnya aja, hartanya aja. Tapi keintimannya nggak mau. Kira-kira kalau seperti itu mau nggak? Melanie, kalau ada cowok bilang I love you, wah, enggak I love you, I do love you misalnya. Tapi nggak mau sayang sama Melanie, cuman nungguin hartanya Melanie, minta dijajanin. Kira-kira itu cinta nggak? Nggak cinta toh, tuh. Melanie masih SMP aja tahu. Ayo. Iya kan? Ya, tuh masih waras. Emang kalau lama-lama nggak waras? Ya, itulah Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, Bapak Ibu, teman-teman ya. Kalau misalkan kita, wah aku percaya sama Tuhan. Banyak orang angkat tangan, aku percaya, KTP ku Kristen. Ya, bahkan nama aku loh Kristen. Nama-nama Kristen kan ada ya, Samuel itu nama Kristen. Orang begitu tahu namanya Lukas, ya, wah Kristen. Kalau Pastor Gary bukan Kristen ya. Kalau Pastor Benyamin, wah ini pasti Kristen ini. Tapi Muslim ada juga ya Benyamin ya. Ada ya. Benyamin S. Ya. Terus kalau misalnya nama-namanya Esther gitu ya, Elizabeth itu udah pasti Kristen. Maka itu kita ayo kata-kata dengan iman harus diikuti dengan tindakan. Ya. Nanti saya mau sharing sebuah tips ya. Nah, sekarang kita buka ada sebuah iman dengan tindakan. Banyak di Alkitab contohnya, tapi saya mau aja kita buka di Matius 8. Nah, ini Matius 8 Kak Endro. Ini ada seorang perwira. Ya, ada seorang perwira ayat 5 Pak Endro. Matius 8 ayat 5. Seorang perwira datang ke Yesus suatu hari. Tuhan, ini loh pegawaiku, hambaku, bawahanku lumpuh. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya apa?
Tuhan, dia ngomong kepada Yesus, Tuhan, hambaku tuh terbaring di rumah karena lumpuh. Di sini Bapak Ibu ada gak yang punya keluarga lumpuh? Ada gak? Gak ada ya? Saya kasih tahu ya, kalau orang lumpuh itu sakno, bener ya. Sakno banget. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Dan ia sangat menderita. Kira-kira menderita yang sakit lumpuh atau keluarganya juga? Seluruh isi rumah semuanya sengsara. Lanjut lagi Pendro. Nextnya Pendro. Yesus berkata, aku akan datang loh. Aku mau datang gitu ya. Karena dia mungkin kan waktu itu kan datang pakai baju kebesaran ya, perwira ya. Terus Yesus, wah aku datang gitu ya. Aku akan datang menyembuhkannya. Next. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Wah luar biasa loh ini. Misalkan Bapak Ibu ya datang ke dokter. Datang ke dokter ya. Cek, cek, cek. Loh Pak sakit apa? Oh yang sakit bukan saya. Tapi keluarga saya di rumah. Loh sakitnya apa? Ya sakit lumpuh dok. Loh terus gimana? Saya ke rumah deh, gak usah dok. Dokter ngomong aja deh. Pasti disembuh. Loh ngomong gak ngasih resep. Kira-kira loh, kira-kira. Kalau orang yang mendengar orang itu kira-kira begini gak? Ya kan? Ini perwira ini juga luar biasa. Murid-muridnya mendengar perwira itu ngomong sama Yesus. Loh hari kok aneh. Pasti hari ini lagi mungkin pengen dipegang jidatnya hangat kali gitu kan. Ya, tapi Yesus itu, next Pendro ayatnya. Menghargai iman seperti itu. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dia bilang. Di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pasti akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia pasti akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Next Pendro. Ini ada sebuah pesan setelah Yesus mendengar hal itu. Heranlah ia tuh. Yesus juga ikut heran. Murid-muridnya juga pasti heran juga kan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tutup Pendro. Tahu nggak Bapak Ibu? Perwira ini menganggap dirinya lebih rendah dari Yesus. Dia menganggap bawahannya Yesus. Nangkep gak? Jadi pada saat dia bilang, saya punya bawahan, kalau saya suruh dia pergi. Dengan cara dia ngomong pada Yesus, katakanlah satu kata. Itu menunjukkan bahwa dia itu tidak layak. Bahwa dia itu di bawahnya Yesus, dia lebih rendah dari Yesus. Saya mau memiliki sikap seperti itu. Saya berharap hari ini Bapak Ibu juga memiliki sikap seperti itu. Banyak ahli Alkitab percaya bahwa perwira ini adalah Nikodemus. Ya, dia adalah seorang Romawi pertama yang menerima Yesus dan menjadi penginjil dan pergi ke Afrika. Di daerah Ethiopia itu ada gereja yang didirikan oleh perwira ini. Akhirnya dia menerima Yesus. Saya mau ajak kita ayat 13 langsung loncat. Nah ini kuncinya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu. Apa? Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Iman percaya bisa terjadi. Mujizat jika Cornelius ketemu dengan Yesus. Iman saya, iman Bapak Ibu boleh menjadi iman, tetapi saya katakan bahwa iman itu adalah kata benda. Dia akan menjadi kata kerja ketika kita mengerjakannya, yaitu pada saat kita mau berjumpa dengan Yesus. Iman aksinya apa?
Oh, aksinya aku harus melakukan ini, melakukan itu. Bahkan aku membela agamaku pun bisa dianggap sebagai iman. Tetapi ketika iman yang kita punyai yang hanya sebatas kata kerja, memang dasarnya iman saya, iman manusia itu iman kata benda, maaf ya. Iman kita itu iman kata benda sebelum kita ketemu dengan Yesus. Maka ketika ketemu dengan Yesus, nilai-nilai yang ada di Yesus tertransfer ke kita. Maka kita akan melakukan tindakan-tindakan firman. Tuhan Yesus berkata pada saya, kepada Bapak, Ibu, teman-teman, dibilang apa? Pulanglah, terjadilah seperti yang kau percayai. Orang maunya apa? Aku mau kaya, aku mau sukses. Tetapi sikap pertamanya enggak mau, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ini imanku yang enggak seberapa ini Tuhan. Iman kata benda ini loh Tuhan. Yang enggak bisa hidup. Tapi aku bawa kepada Engkau. Aku mau berhubungan dengan Engkau. Aku mau terkoneksi dengan Engkau. Maka iman kata benda itu menjadi iman yang aktif. Iman yang sempurna tadi dikatakan di Yakobus. Saya sangat percaya ketika iman itu ada, mujizat dikirim Tuhan ke rumahmu. Mujizat dikirim Tuhan ke keluargamu. Saya percaya orang ini, Cornelius ini, begitu pulang dia ngeliat orang yang lumpuh itu loh, dia wirawiri beli apa? Beli jajanan ke warung. Loh, kok udah jalan, bisa jalan. Waduh, ajaib bener. Ini Cornelius ini saksi hidup. Saya nggak tahu, mungkin karena peristiwa ini dia akhirnya memutuskan menjadi rasul. Luar biasa ya. Pertama adalah datang ke Yesus dengan apa yang kita punya, iman yang kita punya, percaya yang kita punya. Dengan sikap kerendahan hati ingin terhubung dengan Tuhan. Dia akan mengubah iman kita. Tetapi kalau kita nggak mau merendahkan diri, nggak mau datang ke Tuhan, itu adalah sikap menolak. Aku nggak usah sungguh-sungguh datang Tuhan, nggak usah sungguh-sungguh intim dengan Tuhan, nggak usah sungguh-sungguh mencari wajahnya. Itu sikap itu menolak. Ada sebuah peristiwa penting ketika Tuhan Yesus mengalami hal itu. Saya mau ajak kita semua baca Matius 13 ayat 57. Pada saat itu Yesus pulang kampung, bukan karena lebaran, pulang kampung, terus dia mengajar, orang-orang takjub, dan banyak orang disembuhkan, tetapi orang-orang mikir gini, nanti lupain bro. Orang-orang mikir seperti ini, loh ini kan saudaranya Yesus, ini kan teman main kita waktu kecil. Mamanya kan Maria. Loh, Yesus ini kan lahir kan hamil duluan Maria. Dan segenap banyak kata-kata cercaan kepada Yesus. Merendahkan Yesus. Beda sama Cornelius. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang-orang ini merendahkan Yesus dengan semua gosip. Dengan semua kabar-kabar masa lalu. Ayo, kita tinggalkan dunia itu. Kita mulai rendahkan hati kita. Mau Bapak Ibu? Ya, kita rendahkan hati kita. Gak apa-apa orang lain menjelekan. Orang lain merendahkan gak apa-apa. Yang penting kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ayat yang tadi Pendro tampilkan. Terima kasih Pendro. Setelah orang-orang itu berpikir, berdialog, bergosip tentang Yesus. Ya, tahu gak pada waktu mereka kedapatan Maria hamil, mereka pergi. Walaupun perginya waktu itu untuk sensus. Terus tahu gak begitu lahir, mereka pergi ke Mesir. Pasti karena malu, aib. Waduh, gosip yang mana. Akhirnya mereka kecewa. Dan menolak siapa? Menolak Yesus. Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana aja.
kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Next, Pendro. Ayat 5. Nah, karena penolakan itu, karena ketidakpercayaan itu, karena mereka nggak mau percaya, apa yang terjadi? 1, 2, 3. Ayo jemaat, milikilah iman yang aktif. Carilah Tuhan, intimlah, terkoneksi, datanglah seperti Cornelius. Rendahkan hati kita, rendahkan diri kita. Bilang bahwa Tuhan, aku sangat bergantung pada Engkau. Itu salah satu sikap bahwa kita mau merendahkan hati kita pada Tuhan. Miliki dalam hati kita, Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Hidupku itu seperti seulas tali di hadapan-Mu, Tuhan. Jika Engkau bilang putus, putuslah tali itu. Biarlah aku selalu bergantung dengan Engkau. Aku gak bisa hidup dengan Engkau. Lihat, banyak mujizat akan terjadi. Mujizat handphone itu aja udah. Mujizatmu, oh handphone paling apa, di servis. Loh, ini gak pakai servis, bisa benar sendiri, ajaib. Hati-hati kalau didoain sama Buros. Pastor Ben, pokoknya begitu Buros sudah mulai komat kamit, waspada. Ada mujizat terjadi. Ya Buros ya. Amin. Jadi lawan dari iman adalah menolak Tuhan. Jangan menolak Tuhan. Ya. Tuhan bilang, ayo carilah wajahku. Ayo ketemu sama aku. Enggak mau, itu menolak iman. Makan firman, enggak mau, itu menolak Tuhan. Ayo semua lakukan rame-rame, yuk kita rame-rame melakukan firman Tuhan. Jangan tolak. Saya mau. Dengan hal kecil padahal kita bisa mendapat banyak mujizat. Saya mau sharing satu tindakan yang bisa, yang saya lakukan, istri saya lakukan, dan beberapa teman-teman lakukan di sini. Yang saya percaya itu adalah bagian dari bukti kita bergantung sama Tuhan. Bukti bahwa kita sangat butuh Tuhan. Kita buka sebuah ayat, salah satu ayat terpendek di Alkitab ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mungkin kalau kita nyanyi suaranya fals. Saya tuh kalau untuk ladies saya nyanyi ya. Loh suara saya kok bagus banget ini ya. Tapi begitu saya play, loh kok fals ya. Ya, mungkin suara kita nggak indah. Mungkin kita nggak ganteng, nggak tampan, nggak cantik untuk tampil ya. Tapi lakukanlah dengan cinta. Sebuah tips saya mau sharing. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Ini ayat ini nggak perlu, minggu depan ayat apalan ya, maju satu-satu, nggak perlu ya. Cukup tetaplah berdoa. Kami dan beberapa hamba Tuhan di sini sudah melakukan itu. Jadi dimanapun kita selalu, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan aku butuh Engkau. Nggak perlu diucapkan di mulut. Cukup di pikiran, di hati kita, Tuhan help me, Tuhan sertai aku, Tuhan berbelas kasihanlah, Tuhan tolong kami. Lihat nanti mujizat demi mujizat akan terjadi. Banyak saya kalau mau cerita, tapi percayalah, lakukan ini. Tuhan tolong aku, Tuhan bimbing aku, lindungi aku terus 24 jam. Oh 24 jam ya. Semasa kita terjaga, mau tidur juga Tuhan beri kami mimpi kudus ya. Kan kalau orang bilang kalau kita malam hari dinner kita makan banyak karbo, ya ini saya ceritain ya. Banyak makan karbo, mimpinya akan mimpi serem. Itu hasil penelitian para psikolog. Jadi kalau malamnya mau makan malam, kita makan nasi segini, terus apa lagi makan yang karbo ya? Indomie, oh Indomie gua dong. Indomie, wah pokoknya karbo. Tidur itu potensi nightmare, mimpi horor. Nah sebelum tidur Tuhan lindungi kami, jaga kami. Kami pun kalau berdoa, kalau mau tidur Tuhan
lindungi pikiran jemaat supaya mereka mimpi-mimpi ilahi. Ya. Bukan mimpi-mimpi horor, mimpi jorok, mimpi apa ya? Ya, mimpi kudus, mimpi sukacita, mimpi ketemu Engkau Tuhan. Wah, indah kan? Copot-copot mimpi ketemu Yesus. Ya. Saya mau kita semuanya setiap sepanjang hari sambil bekerja kita, Tuhan tolong aku mencintai Engkau, I love you. Katakan aku sayang Engkau, aku sayang, gitu aja udah cukup. Ya. Saya percaya kata-kata apapun yang kita sampaikan ke pribadi yang mencintai kita, saya ulangi ya, kata-kata apapun yang kita sampaikan ke pribadi yang mencintai kita, kata-kata kita tuh sangat berharga. Percaya nggak Bapak Ibu? Apalagi Tuhan. Kita coba panggil Yesus. Yesus kita Tuhan tuh sangat bahagia. Jadilah, milikilah iman yang aktif. Maka mujizat akan terjadi. Banyak mujizat akan terjadi. Ayo kita mulai evaluasi. Loh, aku kok pagi apes, pagi ditilang, siang ada nggak beruntung, agak sore wah nggak mujur, aduh breret masalah. Ayo kita koreksi bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Ya, kok kayaknya kok kita nggak beruntung terus. Kalau yang hamba Tuhan ini kok beruntung terus, ini kok wah kok aku kok biaya ini rusak, suruh memperbaiki. Habis itu ini hilang. Tapi wah ini kok uang kok bocor gini. Sementara ada orang lain menabur bagi Tuhan, makin menabur kok malah makin banyak duitnya. Ayo kita mulai koreksi diri. Jadilah pelaku firman. Fokus sama Tuhan. Nanti begitu kita menyebut nama Tuhan terus, kita mulai terhindar dari gosip. Nggak tertarik, oh asing, gosip tuh asing. Ngomong-ngomongnya nggak kudus. Kayaknya kok asing ya. Mau tindakan-tindakan yang nggak benar gitu loh. Maka itu ayo kita mulai. Kita memanggil-manggil nama Tuhan. Kita berdoa sepanjang hari. Saya percaya itu adalah salah satu komunikasi yang Tuhan harapkan. Nggak perlu nunggu di gereja. Oh nanti aku di gereja mau mengangkat tangan. Nggak perlu nunggu sepanjang minggu untuk datang ke gereja untuk berkomunikasi. Di kamar kita, di tempat tidur, di meja kerja, di kendaraan, dimanapun kita bisa hadirkan hadirat Tuhan. Ketika Tuhan kita sebut, ketika Tuhan kita panggil. Pertama, milikilah iman yang aktif. Milikilah iman yang kita bawa kepada Kristus. Yang kedua, rendahkanlah hati kita. Rendahkanlah diri kita. Akui, Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Aku sangat tergantung pada Engkau. Seperti kipas angin ya. Kipas angin itu tolah-toleh kan. Gak cuma orang yang mau nyebrang jalan aja yang tolah-toleh ya. Kipas angin juga tolah-toleh. Kalau dicabut, mati kipas anginnya. Kita lebih tergantung sama Tuhan lebih daripada kipas angin itu. Tuhan, aku sangat butuh Engkau. Jangan tinggalkan aku. Saya pernah cuma satu hari saya bilang ini, Tuhan di mana sih Engkau? Cuma gitu aja saya berdoa. Saya nggak berdoa ini, Tuhan kau di mana sih Tuhan? Kau di mana Tuhan? Dan malamnya saya punya mimpi indah. Saya mau teman-teman punya pengalaman indah bersama Tuhan yang meneguhkan iman kita lagi. Dan yang terakhir adalah berdoalah senantiasa. Apa? 1, 2, 3. Berdoalah senantiasa. Kalau misalkan ya, misalkan gini, mau minum, airnya kopinya panas. Begitu kena bibir, kepanasan. Kan besok, panas, wah ngomel-ngomel. Nah dengan berdoa senantiasa, kita bisa bersyukur. Saya pernah dulu ya, ini rahasia kita berdua ya. Saya pernah naik sebuah
sarana transportasi di bulan puasa. Di bulan apa sih? Ramadan apa? Bulan apa? Ramadan ya. Nah, bulan Ramadan kan bulan puasa ya. Nah, saya tuh naik sebuah moda transportasi. Saya kan nggak puasa. Wah, begitu jalan. Ini saya nggak berdoa senantiasa nih. Saya belum mengembangkan sikap itu. Nah, di gate-nya itu dikasihin apa namanya? Ransum itu. Namanya kalau buka puasa itu apa nih? Takjil. Ya, takjil ya, ransum lagi. Dikasih takjil, dikasih kotak saya. Begitu dibuka, loh kok cuma gini? Kuat gak? Udah gratis di sini, makan no gitu loh. Udah gratis masih ngomel aja, masih apa namanya? Iya, wah mulut saya langsung gini kayak bebek gitu. Gopo gitu-gitu. Wes panganan aja, gitu. Aturan ini kan gitu. Tapi saya begitu, loh kok cuma ini sama air putih rek? Nah, ya kan ya. Kalau saya mengembangkan sikap berdoa senantiasa, saya buka pasti pertama Tuhan terima kasih. Toh gratis, toh saya nggak puasa, toh saya itu istilahnya apa ya, nggak punya hak, tapi saya dikasih, alhamdulillah, ya kan, ya bersyukur, udah gratis, ya kan, tinggal nikmatin malah, tuh, ayo kita sama-sama berdoa senantiasa, supaya begitu ada hal-hal yang tidak kita sangka-sangka, reaksi kita yang keluar apa? Terima kasih Tuhan, darah Yesus, apalagi reaksinya apa lagi? Copot-copot. Enggak ya. Jangan ya. Jadi reaksi kita ada reaksi karena kita mengembangkan sikap apa? Berdoa senantiasa. Pernah saya tuh ada dapat video dari teman saya di sebuah gereja. Ini di sebuah gereja ya. Ini saya nggak mau kita seperti itu ya. Begitu kita langsung darah Yesus, ada apa-apa darah Yesus atau Tuhan tolong gitu ya. Ya sebut nama Tuhan. Di sebuah gereja ada gempa bumi, ya. Jemaatnya kaget. Jemaatnya apa? Ngomong apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, loh kok takbir gini? Aneh kok Allahu Akbar? Ini masjid apa gereja? Pas ada videonya itu saya nonton aja, ya mau ketawa ya malu, tapi itulah kisah nyata. Oke Bapak Ibu, pertama, milikilah iman yang aktif sebagai anak Tuhan. Jangan di bibir tok, tapi melakukan firman. Kedua, rendahkanlah diri, rendahkanlah hati kita di hadapan Tuhan. Bukti kita percaya hanya Tuhan saja sumber hidup kita. Kita sangat bergantung sama Tuhan. Yang ketiga, tetaplah berdoa. Amin.